Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur Allah masih memanjangkan usia kita bertemu dengan bulan suci Ramadan kembali. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan sehingga kita mampu mengisi di setiap detik bulan suci Ramadan tahun ini dengan berbagai aktivitas ibadah, dan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita ditanya apa sebenarnya puasa itu, maka kalau ada yang menjawab puasa itu adalah menahan lapar dan haus semenjak terbitnya fajar menuju terbenamnya matahari, itu sebenarnya benar. Tapi hakikatnya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja. 15 abad yang kemarin Rasulullah pernah mengingatkan kita dengan sebuah sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Seberapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dikerjakan kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Untuk itu, puasa yang seperti apa yang sebenarnya yang harus kita jaga? Jangan sampai kita hanya menahan lapar dan haus tapi kita sedikit pun tidak mendapatkan pahala. Seorang ulama mengingatkan, khamsatu asya tubtilus shiyam. Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama, al-ghibah, yaitu mempergunjing saudara kita. Biasanya mempergunjing saudara kita ini bukan kebaikannya, tapi pasti kejelekannya. Seandainya saudara kita mendengarkan apa yang dipergunjingkan kita, kemudian dia tidak ridho, saat itu kita berpuasa, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan, kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Kemudian yang kedua, an-namimah. An-namimah ini mengadu domba antar 2 sahabat kita atau lebih. Atau bisa jadi istilah orang-orang sekarang adalah provokator. Yang tadinya sahabat kita hanya berselisih sederhana, karena kita provokatori sehingga dia harus berselisih secara hebat, harus berantem secara hebat. Yang tadinya 2 sahabat, gara-gara provokator inilah sehingga sahabat tadi menjadi retak dan menjauh. Maka dari itu, perbuatan mengadu domba ini bisa menghapuskan pahala dari puasa kita jika kita lakukan sedangkan kita dalam kondisi berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah al-kadzib, berkata bohong. Berkata bohong itu memang perbuatan yang sangat sederhana. Ketika kita berbohong itu sebenarnya sangat sepele, tapi lihatlah dampaknya. Orang yang pertama kali berbohong, yang kedua kemudian dia berbohong, maka akan menjadi tabiat berbohong ini akan selalu dia ulang, dia kerjakan dan dia kerjakan. Makanya Rasulullah ingatkan, al-kadzibu ra'su kulli dzunub. Berbohong itu adalah awal dari perbuatan dari dosa. Maka dari itu hindari kita berkata bohong, karena berkata bohong bisa menghapuskan pahala puasa kita. Kemudian yang keempat, qauluz zur, berkata dengan perkataan yang tidak seharusnya kita lontarkan. Seperti halnya dengan kata-kata
sambil menghina saudara kita, mengucapkan dengan kata-kata hewan yang sangat hina, kemudian memanggil teman-teman kita dengan perkataan-perkataan yang tidak jelas dan tidak mengenakkan didengar. Nah, qauluz zur ini bisa jadi disengaja ataupun tidak disengaja bisa kita lakukan karena kita terbiasa dengan perkataan yang jelek ini. Ketika kita berpuasa, kita mengungkapkan perkataan-perkataan yang jelek, menghina saudara kita, memanggil teman-teman kita dengan nama-nama hewan tertentu, itu bisa jadi menghapuskan pahala dari puasa kita. Kemudian yang kelima adalah an-nadzru bisyahwah, melihat lawan jenis kita dan kemudian timbul syahwat, timbul nafsu. Maka dari itu hindari dengan cara ghaddul basar, menundukkan pandangan. Jangan sampai ketika kita melihat lawan jenis kita tumbuh syahwat. Ketika kita berpuasa, maka syahwat yang tumbuh ketika kita melihat lawan jenis kita itu bisa menghapuskan pahala dari puasa kita. Mungkin 5 hal inilah yang harus kita hindari. Mudah-mudahan di tahun ini puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah, dicatat menjadi pahala yang luar biasa, karena pahala yang kita harapkan hanya dari Allah semata, sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi amalan soleh bagi kita semua. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan. Jika banyak perkataan yang salah kami mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.